Terinspirasi dari kisah nyata di mana pada tahun 1961 Amerika dan Uni Soviet lagi gencar-gencarnya mengembangkan senjata nuklir. Kedua negara tersebut sampai-sampai memiliki cadangan nuklir yang mampu menghancurkan seluruh dunia jika digunakan. Setelah Perang Dunia II, hubungan Amerika dan Uni Soviet sebenarnya masih memanas. Bahkan Amerika sempat berencana menghancurkan kota Moskow dengan cara mengirimkan beberapa kapal selam nuklirnya. Makanya Uni Soviet tak tinggal diam. Film diawali dengan memperlihatkan awak kapal selam Uni Soviet yang sedang bersiap untuk melakukan peluncuran rudal nuklir. Kapal ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Polenin. Untuk meluncurkan senjata pemusnah massal tersebut dibutuhkan beberapa tahap. Dan begitu semua persiapan selesai, peluncuran pun dimulai dengan hitungan mundur. Namun di saat-saat terakhir, tiba-tiba sebuah torpedo mengarah ke kapal mereka. Launch number 1 missile. 15 seconds. 14, 13. Enemy torpedo is bearing 190. One, captain. Ya, ternyata ini hanyalah latihan atau lebih tepatnya tes bagi Kapten Polenin apakah ia sanggup memimpin kapal selam mutakhir tersebut atau tidak. Sayangnya, ia dianggap gagal karena saat latihan tadi, tiba-tiba terjadi korslet. Padahal itu di luar kendalinya. Apalagi sebenarnya kapal yang dijuluki K-19 ini masih dalam proses finishing. Di saat yang sama, kita kemudian diperkenalkan seorang kapten lainnya bernama Vostrikov. Atau kita panggil saja Kapten Vos agar lebih mudah. Pagi itu ia dipanggil ke kota Moskow untuk mendapatkan pengarahan soal misi selanjutnya, di mana beliaulah yang nantinya akan memimpin pelayaran kapal selam K-19. Namun sebelum dikirim ke medan tempur, Vos diminta untuk melakukan uji coba rudal nuklirnya di sebuah wilayah yang sudah ditentukan. Sebenarnya misi ini terkesan terburu-buru karena kapal K-19 masih belum siap berlayar. Namun karena perintah pimpinan, Vos tak bisa menolak. He will be under your command. Begitu memasuki kapal selam, Vos langsung meminta agar dipertemukan dengan Kapten Polenin. Ternyata ia ditunjuk sebagai wakil nahkoda dalam misi kali ini. Untuk permulaan, Polenin kemudian mulai mengajak Vos berkeliling kapal demi melihat kesiapan mereka. Namun bisa kita lihat kalau kapal tersebut belum sepenuhnya siap untuk berlayar. Padahal hal itu sangat rawan karena di dalamnya terdapat sebuah reaktor nuklir. Situasi kapal yang kurang sempurna sudah membuat Vos kesal. Namun kekesalan itu semakin memuncak begitu ia mendapati ada anggotanya yang tidur akibat habis mabok saat sedang bertugas. Tanpa basa-basi, Kapten Vos langsung memecat orang tersebut dan meminta dicarikan penggantinya. Masalahnya, orang yang dipecat itu adalah ilmuwan nuklir yang sangat kompeten. Makanya, Polenin sempat meminta agar Kapten Vos mempertimbangkan ulang keputusannya. Boat isn't ready, Captain. Sea trials will begin as scheduled. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, kapal selam paling mutakhir buatan Uni Soviet yang dijuluki K-19 itu pun akhirnya diresmikan. Kapten Vos sempat memberikan pidato singkat sebelum akhirnya acara itu ditutup dengan ritual peresmian yang dipercaya membawa keberuntungan. Sayangnya ritual itu gagal dan seakan-akan menggambarkan apa yang akan terjadi ke depannya. We're cursed. Sehari sebelum kapal itu berlayar, Kapten Vos kedatangan ahli nuklirnya yang baru bernama Vadim. Sebenarnya di sini Polenin masih agak kecewa dengan keputusan atasannya, karena jujur saja kemampuan Vadim masih dianggap belum cukup untuk menjalankan misi ini. Apalagi dia belum pernah bertugas di lapangan. Pavel Loktev, senior technician. Sehari sebelum kapal berlayar, makanan, obat-obatan, serta semua ransum yang dibutuhkan mulai diangkut ke dalam. Namun masalahnya, obat-obatan yang dipesan ternyata tak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para awak kapal ke depannya. Makanya sang dokter agak panik dan segera kembali ke atas untuk menghentikan truk pengantar barang. Tapi yang terjadi malah... Doctor! He's dead.
Ya, si dokter kapal malah tewas sebelum bertugas. Namun bukannya menganggap ini sebagai sebuah pertanda, Kapten Voss malah meminta anak buahnya untuk kembali bekerja dan fokus mencari dokter pengganti. Makanya Paulenin sempat mengingatkan atasannya bahwa kapal ini sudah merenggut 10 nyawa selama pembuatannya. Maka dari itu tak ada salahnya jika mereka menunda pelayaran demi memastikan kembali apakah mereka benar-benar sudah siap untuk menjalankan misi ini atau tidak. Tapi sekali lagi, Kapten Voss tak mengindahkan nasihat yang diberikan. 10 dead, and we haven't left dock. Pusini. By the way, malam sebelum berlayar, para perwira kapal selam K-19 sempat minum-minum bersama di sebuah restoran. Mereka sebenarnya agak kecewa karena misi ini bukan dipimpin oleh Paulenin, padahal kapasitas kepemimpinannya dianggap lebih baik dari Kapten Voss. Tapi sekalipun sudah dipuji sedemikian rupa, Paulenin malah mengajak teman-temannya untuk mempercayai nahkoda yang sudah ditentukan. Executive officer, I'm pleased. I'm going to be with my boys. Let's hope we are too. Singkat cerita, keesokan harinya kapal selam Pale Mutakhir itu pun berlayar. Kepergian mereka diantar oleh seorang jenderal militer Uni Soviet. Dan beberapa menit setelah meninggalkan dermaga, kapal itu langsung menyelam ke kedalaman 50 meter. Sempat terjadi kebocoran pipa di beberapa titik, namun mereka semua masih bersyukur karena setidaknya kapal itu bisa beroperasi dengan normal. Nah, yang unik, baru juga memulai tugas, tiba-tiba Kapten Voss sudah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan simulasi kebakaran. Simulate an electrical fire in the galley. This is a drill. Compartment 4, loss of electrical power. This is Pokoknya, semua kejadian terburuk yang kira-kira bisa menimpa kapal tersebut langsung disimulasikan. Mulai dari kebakaran, listrik mati, sampai dengan kebocoran. Kapten Voss nampaknya ingin melihat seberapa piawai para awak kapal menangani situasi tersebut. Dan setelah melihat hasilnya, ia terlihat kecewa. Di saat yang sama, si letnan nuklir bernama Vadim sedang menegur kepala teknisinya yang bernama Pavel karena sedang berdoa. Ya, beberapa pemerintahan yang menganut sistem komunis memang alergi dengan yang namanya agama. Namun Pavel tak peduli dengan perkataan atasannya, karena reaktor nuklir di hadapan mereka bisa meledak kapan saja. privileged to be a part of this future. Keesokan harinya, para awak kapal kembali dikagetkan dengan bunyi sirine yang ternyata merupakan simulasi kebakaran seperti kemarin. Kapten Voss benar-benar menginginkan agar mereka bisa mengatasi situasi apapun dalam waktu yang ditentukan. Namun masalahnya, simulasi ini seakan-akan tak ada habisnya. Bahkan ketika waktunya bersantai, mereka dipaksa untuk melakukannya. Stand by to simulate firing torpedo number 8. Need the rest. Nevsky, quiet! Torpedo withdrawn! Kali ini para awak kapal yang bertugas di kompartemen senjata diminta memindahkan rudal yang beratnya bisa mencapai beberapa ton. Di tengah aksi tersebut tiba-tiba terjadi musibah yang mengakibatkan 2 orang terluka parah. Namun sekalipun sudah memakan korban, Kapten Voss malah meminta mereka untuk tetap melanjutkan perintahnya. Dan karena kekurangan orang, Paulenin sampai harus turun tangan untuk membantu anggotanya. Go back in tube 7 and start the drill again. Para awak kapal sebenarnya ingin mengeluh dengan situasi ini. Namun ketika mereka menyadari kalau Kapten Paulenin pun merasakan hal yang sama, mereka semua langsung mengurungkan niat tersebut. Kapten Voss sendiri mengumpulkan semua perwiranya dan mengatakan kegagalan simulasi tadi akibat ketidakbecusan mereka semua dalam mendidik awak kapal. Do your job. The men will do theirs. Keesokan paginya, sekitar 10 km sebelum tiba di lokasi uji coba peluncuran rudal nuklir, Kapten Voss kembali memerintahkan mereka untuk melakukan simulasi. Gilanya, kali ini simulasi kebocoran kapal itu dilakukan dalam posisi kapal yang sedang menukik ke bawah dan mereka semua dipaksa untuk menyelam ke kedalaman 300 meter. Sekedar info, di kedalaman seperti itu, sekelas kapal selam pun bisa remuk. Makanya Paulenin sempat protes karena tindakan tersebut akan membahayakan nyawa mereka semua. It's an unnecessary risk. Continue the dive.
Dan benar saja dinding luar kapal mulai penyok. Tapi bukannya segera menaikkan kapal ke kedalaman yang aman, Kapten Vos malah kembali meminta agar awak kapal melakukan simulasi. Berselang beberapa menit kemudian, ia juga kembali memerintahkan agar kapal naik ke permukaan dengan kecepatan maksimum. Pokoknya sampai menembus permukaan es yang berada di atas mereka. The whole safe dive. Denied. Wait for impact! Brace for impact! Wait for impact! Aksi gila Kapten Vos membuat Polenin cukup kesal. Apalagi tak satupun sarannya yang didengarkan. Makanya ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan posisinya sejenak. Tapi bagi Kapten Vos, apapun yang terjadi, misi tetap harus dilanjutkan. Makanya ia kemudian memerintahkan mereka untuk mempersiapkan peluncuran rudal nuklir yang tahapannya sebagaimana kita saksikan di awal film. Tapi bedanya, kali ini rudal nuklir itu benar-benar diluncurkan. Misi pun berhasil, rudal itu mengudara tanpa hambatan. By the way, peluncuran rudal nuklir jarak jauh dari sebuah kapal selam adalah hal yang belum pernah dilakukan oleh negara manapun. Makanya Kapten Vos sangat bangga akan pencapaian ini. Tak lama kemudian, ia juga menghampiri Polenin untuk memberikan teguran atas tindakannya tadi. Namun Polenin tak tinggal diam, ia malah mengutarakan semua kekesalannya, bahkan tak segan mengatakan kata-kata yang cukup tajam. To the edge, because we need to know where it is. And die if necessary, because that is what their duty demands. You are lucky, Captain. I hope I'm on another boat when your luck runs out. Karena misi telah berhasil, para awak kapal dipersilahkan beristirahat sejenak dengan bermain di luar kapal. Mereka terlihat sangat gembira karena jujur saja sudah cukup lama tak menghirup yang namanya udara segar. Di saat semua orang sedang bersorak gembira, Vadim sendiri malah terlihat gelisah karena terjadi pengembungan pada kompartemen reaktor nuklir. Namun ketika ditanya, ia bilang hal itu bukan masalah. Lagi pula menurutnya sudah berhasil ditanggulangi. Counting on you. Yes, Comrade Captain. Sementara itu, para awak yang bertugas di bagian komunikasi mulai menerjemahkan kode Morse yang diterima dari Moskow. Pesan itu ternyata berisikan perintah ke Kapten Vos agar melanjutkan perjalanannya menuju pantai pesisir timur Amerika Serikat. Sebenarnya misi ini sangat mendadak, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Yang menjadi masalah itu artinya kepemimpinan Kapten Vos akan terus berlanjut, sedangkan para awak kapal mulai gelisah dengan gelagatnya yang arogan. Bahkan salah satu rekan Polenin yang bernama Demichev sempat menghasut Polenin agar melakukan kudeta. You are still our captain, and the only one we trust. Singkat cerita, kapal itu pun kembali berlayar. Semua aktivitas di dalamnya terlihat normal. Bahkan setelah beberapa lama, posisi mereka sebentar lagi akan melewati pangkalan NATO. Kapten Vos sendiri malam itu beristirahat sambil mendengarkan musik kesukaannya. Namun di tengah ketenangan, tiba-tiba reaktor nuklir mereka mengalami kerusakan. Vadim bersama semua teknisi nuklir di ruangan itu sontak panik bukan main. Apalagi semua usaha mereka nampaknya tidak bisa menanggulangi masalah ini. Ia semakin panik ketika sistem pendingin reaktor mulai tak berfungsi. Dan itu artinya mereka tak punya banyak waktu sebelum nuklir tersebut meledak. Di situasi yang begitu mendebarkan, Kapten Vos dan Polenin sempat cekcok. Karena bisa dibilang semua ini terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena human error. The core is heating up. The mission's over. You want a name? I'll give you a name. Vostrakov, elect the untested reactor officer you put on this boat. We will fix this problem. Vadim pun menjelaskan kalau kebocoran ini terjadi pada inti reaktor, makanya hampir mustahil untuk diperbaiki. Suhu pada reaktor juga meningkat setiap menitnya, dan jika sudah mencapai titik 1000 derajat Celcius, maka ledakan layaknya bom Hiroshima akan terjadi. Lebih parahnya lagi, sebelum ledakan terjadi, akan ada kebocoran radiasi ke seluruh kompartemen kapal.
Walaupun demikian, Kapten Voss tetap ngotot agar Vadim segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan memberikannya wewenang untuk memerintahkan siapapun di kapal tersebut untuk membantunya dalam menemukan solusi. The rest is about the backup system, which was never installed in the reactor, is not accessible. Therefore, we can't. Di saat semua orang hampir putus asa karena tak berhasil menemukan solusi untuk menanggulangi masalah ini, tiba-tiba si kepala teknisi nuklir bernama Pavel mengutarakan sebuah ide yang sangat simpel, tapi kemungkinan besar bisa berhasil jika dieksekusi dengan tepat. Pada intinya, mereka akan memperbaiki sistem pendingin reaktor dengan mengalirinya menggunakan air tawar, yang kebetulan jumlahnya cukup melimpah di kapal tersebut. Air itu akan dialirkan melalui pipa-pipa baru yang diambil dari beberapa torpedo. Nah, sebenarnya Kapten Voss sempat mencoba meminta bantuan pusat soal ini. Tapi antena komunikasi mereka korslet akibat menyelam pada kedalaman 300 meter tadi. Kini jangkauan komunikasi itu jadi terbatas. Perlu diingat, mereka juga tak punya banyak waktu karena saat ini reaktor nuklir tersebut sudah berada pada suhu 500 derajat Celcius. Di lain sisi, siapapun yang akan bertugas memperbaiki reaktor tersebut pastinya harus masuk ke sana dan terkena radiasi. Makanya Kapten Voss membagi mereka dalam 3 tim. Masing-masing tim hanya boleh melakukan perbaikan maksimal 10 menit. Karena jika lebih dari itu, mereka dipastikan akan mati. I'll go in the first team. It's my duty. Vadim. Yes, Comrade Captain. Selama perbaikan ini, Kapten Polenin turun langsung untuk membantu anggotanya. Berkatnya jugalah para awak kapal bisa melakukan perbaikan dengan tenang. Bahkan ia sempat memberi mereka waktu beberapa menit untuk bersantai di luar kapal sebelum akhirnya mulai bergantian untuk memperbaiki reaktor nuklir. Yang menjadi masalah ternyata sejak awal di kapal itu tidak disediakan pakaian anti radiasi. Yang ada hanya pakaian anti kimia standar. 10 minutes. Do what you can to get out. We'll be fine. May God be with you. Singkat cerita, akhirnya perbaikan pun dimulai. Tim pertama yang terdiri dari 3 orang mulai masuk ke dalam. Sumpah scene ini benar-benar menegangkan karena salah sedikit saja nyawa mereka semua akan melayang. Tim ini dipimpin oleh Pavel. Ia rela menjadi yang pertama masuk tanpa paksaan karena merasa kerusakan ini sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan singkat cerita, sebelum tim pertama selesai, tim kedua sudah masuk duluan untuk langsung mengejarkan tugas selanjutnya. Dan begitu Pavel dibawa keluar dari ruangan tersebut, kondisi tubuhnya sudah seperti ini. Take a mild dose. Tak lama kemudian waktunya untuk tim ketiga masuk ke dalam. Namun terlihat Vadim tak sanggup untuk menghadapi situasi ini karena ia sudah tahu siapapun yang masuk ke sana pasti keluarnya akan berakhir tragis. Karena sampai akhir ia tak berhenti menangis, akhirnya posisinya digantikan oleh seorang perwira bernama Oleg. Kapten Voss sendiri berpikir jauh ke depan. Ia sadar radiasi pada kapal tersebut semakin meningkat. Makanya diam-diam ia memerintahkan anggotanya untuk membuat analisa kompartemen mana saja yang kira-kira memiliki tingkat radiasi paling tinggi. Di saat yang sama, suhu reaktor ternyata sudah mencapai 935 derajat Celcius. Sedangkan perbaikan masih berlangsung. Masalahnya, para teknisi yang melakukan perbaikan harus melakukan semua ini sambil menahan radiasi yang mulai menghancurkan tubuh mereka. Bahkan, Oleg seorang diri bertahan di dalam sana hanya untuk memastikan sistem pendingin mereka bekerja dengan sempurna atau tidak. It's flying. Go on, it's flying. Come on. Pengorbanan para teknisi membuahkan hasil. Suhu reaktor tersebut perlahan turun. Namun tak dipungkiri, keberhasilan ini memakan korban. Maka dari itu, Kapten Voss langsung memerintahkan mereka untuk kembali ke pangkalan. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama mereka semua bisa bertahan di kapal tersebut, sedangkan radiasi dari ruang nuklir sudah bocor kemana-mana. Bahkan menurut Polenin, bisa saja kapal ini sampai ke dermaga, tapi para awaknya sudah berada di alam yang berbeda.
10 times that. Masalah radiasi ini perlahan membunuh mereka semua. Pertama, karena sudah terkontaminasi, cadangan makanan pada kapal tersebut tak bisa lagi dikonsumsi sembarangan. Kedua, tingkat radiasi akan terus meningkat setiap harinya. Makanya makin banyak awak kapal yang sakit. Maka dari itu, Kapten Polenin sempat menyarankan bagaimana jika mereka memarkirkan kapal tersebut ke Pulau NATO. Paling tidak dari sana mereka semua bisa meminta bantuan negara lain. Namun sekali lagi, Kapten Voss tak mau mendengarkan sarannya. Ia terus saja berharap bantuan dari markas pusat padahal tidak ada kepastian. We're 160 kilometers from the NATO base in Yanmai. May I ask then, what is your plan? We're just running on electric motors. There's no time for that. Tingkat radiasi pada setiap awak kapal sebenarnya sudah cukup parah. Namun karena tak bisa apa-apa, dokter di kapal tersebut terpaksa berbohong dan bilang mereka semua baik-baik saja. Vadim sendiri merasa bersalah karena kurangnya pengalaman, kini semua teknisinya berada di ambang kematian. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, terlihat sebuah helikopter tiba-tiba muncul. Para awak kapal pun bersorak gembira karena mengira bantuan dari markas pusat telah datang. Padahal ternyata itu adalah tentara Amerika. Sebenarnya mereka memang datang untuk menawarkan bantuan, namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kapten Voss. Your duty now is clear, Captain. You must save their lives. There will be no more talk of surrendering to them. Beberapa saat kemudian, dokter kapal sempat mendatangi Kapten Voss untuk mengabarkan bahwa mereka semua sudah terpapar radiasi tingkat tinggi. Masalahnya, sejak awal obat yang disediakan dalam kapal tersebut bahkan tak sesuai dengan yang dibutuhkan. Melihat situasi ini, si Demichev langsung berencana untuk melakukan kudeta. Menggunakan koneksinya di Partai Komunis, ia yakin tindakannya tak akan dihitung sebagai pengkhianatan. The political branch gives you the authority to approve any change. He's suffering from radiation poisoning himself. Masalah seakan tak ada habisnya karena beberapa saat kemudian sistem pendingin reaktor kembali mengalami kebocoran. Vadim langsung mengabarkan situasi tersebut ke Kapten Voss. Namun bukannya memerintahkan semua awak kapal untuk mengungsi, ia malah menyuruh mereka semua untuk bersiap melakukan penyelaman darurat. Itu artinya semua orang di kapal tersebut harus menerima kematiannya. Makanya salah satu awak kapal mencoba kabur dengan cara melompat ke lautan. Prepare for emergency descent. All hands below! All hands below! I am not going down! You can't just leave him here! Sementara itu, karena tak ada lagi teknisi yang bisa memperbaiki kebocoran tersebut, Vadim memutuskan untuk mengorbankan nyawanya. Namun di tengah aksinya itu, tiba-tiba salah satu awak kembali memberontak karena juga ingin lompat ke lautan. Masalahnya saat memberontak, ia tak sengaja menyenggol sebuah mesin yang mengakibatkan korslet. Parahnya lagi, di dekat lokasi korslet itu terdapat satu ember penuh bensin dan akhirnya memicu kebakaran hebat di ruang kompartemen rudal. Jika rudal itu meledak akibat kebakaran, maka kapal ini akan hancur seketika. Makanya sebelum itu terjadi, Kapten Voss berencana untuk mengaktifkan sistem pemadaman api darurat, di mana oksigen pada ruangan kompartemen rudal harus dikosongkan. Tapi itu artinya semua awak kapal yang masih berada di sana juga otomatis akan mati. Makanya Kapten Polenin sempat memberontak. Give the fire team some time. Activate the system. Do it myself. If we can't handle it, I'll switch on the suppression system myself. And quickly! Nah, saat Polenin sedang sibuk membantu anggotanya dalam memadamkan api, Demichev dan rekannya diam-diam melakukan pemberontakan. Mereka bahkan menyuruh anggotanya untuk menghubungi kapal tempur Amerika untuk segera meminta bantuan evakuasi. Tentu saja begitu ada kabar kapal Rusia meminta bantuan Amerika, orang-orang di markas pusat langsung heboh. Mereka mengira Kapten Voss telah berkhianat. Reconnaissance plane has spotted a destroyer, an American destroyer. Pada akhirnya kebakaran di kompartemen rudal berhasil dipadamkan. Sejak tadi Polenin sibuk mengevakuasi anggotanya yang terkena luka bakar. Makanya begitu ia kembali ke ruang kemudi, dirinya cukup kaget ketika ditunjuk sebagai nahkoda yang baru.
Namun bukannya bersorak gembira akan tindakan Demichev, ia malah memerintahkan mereka untuk menangkapnya atas tuduhan pengkhianatan. And the key for the handcuffs. Suslov. Captain. You're under arrest. Sekalipun Kapten Voss mungkin arogan, tapi mengambil alih kepemimpinannya adalah tindakan yang tidak tepat. Makanya Polenin tidak setuju dengan Demichev. Namun berkat kejadian ini, Kapten Voss jadi sadar dan mulai mendengarkan nasihat Polenin. Termasuk ketika ia memohon agar sang kapten mau menjelaskan alasan dari semua keputusannya. Ternyata Kapten Voss menolak bantuan Amerika karena jika menyerahkan diri yang ada mereka akan ditahan oleh pasukan Amerika plus akan dianggap sebagai pengkhianat oleh negaranya sendiri. Tak sampai sana, jika kapal dibiarkan meledak, sedangkan awak kapalnya kabur, orang-orang akan mengira Uni Soviet memulai perang nuklir dan memicu Perang Dunia III. Given the current level of tensions, there are no guarantees. Manned and ready. Compartment 1, we are with you. Combat Captain. Make our depth 300 meters. Keep 5 degrees. Di saat semua orang sudah bersiap menghadapi kematiannya, Vadim seorang diri sejak tadi memperbaiki kebocoran pada mesin reaktor. Entah berapa lama ia sudah berada di dalam sana, namun Vadim tak bergeser sampai kebocoran itu berhasil ditutup. Bahkan Kapten Voss kaget saat mengetahui tindakan tersebut. Ia pun ikut masuk ke sana untuk mengevakuasinya. Aksi ini cukup nekat mengingat beliau sama sekali tak menggunakan baju pelindung. Ya, berkat pengorbanan Vadim, suhu reaktor nuklir yang tadinya sudah hampir meledak bisa kembali distabilkan. Kapten Voss kemudian memerintahkan agar mereka segera meminta bantuan tentara Amerika untuk melakukan evakuasi. Sekalipun beliau akan dicap sebagai pengkhianat negara, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa para awak kapal. Tak sampai sana, ia juga meminta maaf serta berterima kasih atas pengorbanan yang mereka sudah lakukan sampai titik ini. I am proud of you. The world, is it holding? You're a hero, Vadim. All of you. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, ketika Kapten Voss sudah bersiap untuk menyerahkan diri ke tentara Amerika, tiba-tiba mereka dapat kabar gembira. Ternyata bantuan dari Uni Soviet telah tiba. Sebuah kapal selam sekutu muncul untuk melakukan evakuasi. Namun kegembiraan itu ternyata tak bertahan lama, karena berdasarkan perintah dari pusat, semua awak kapal K-19 tak boleh meninggalkan kapalnya karena dianggap sudah terkontaminasi radiasi nuklir. Rencananya kapal itu akan ditarik menggunakan kapal lainnya hingga ke dermaga. Tapi jika itu terjadi, yang ada semua kru akan mati akibat radiasi yang terus meningkat. I want my men off this boat. You know that it will be the end of your career. Isn't it? Pada akhirnya evakuasi tetap dilakukan. Semua itu berkat pengorbanan Kapten Voss. Ia menentang perintah pusat. Namun sebagai gantinya, begitu kembali ke markas, dapat dipastikan kalau dia akan dipenjara. Tapi apalah artinya pengorbanan tersebut, karena dengan begitu, paling tidak Kapten Voss bisa menyelamatkan 120 nyawa awak kapalnya. Sekedar info, sebelum dievakuasi, semua kru harus menanggalkan pakaiannya, demi menghindari penyebaran radiasi. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan Kapten Polenin yang sedang memberikan kesaksiannya soal kejadian ini. Tak berhenti ia mengatakan bahwa semua ini terjadi akibat keegoisan markas pusat yang memaksa kapal K-19 berlayar sebelum waktunya. Sehingga Kapten Voss harus menjadi kambing hitam dari insiden ini. Padahal seandainya mau egois, bisa saja beliau membiarkan nuklir itu meledak dan menyebabkan Perang Dunia III. But they and their comrades saved K-19. Thank you. No captain of you has the right to judge Captain Vostrikov. He was our captain. He was my captain. 28 tahun kemudian kita bisa melihat Kapten Voss yang sudah tua renta. Ternyata berkat kesaksian Polenin dan anggotanya, beliau tak jadi dipenjara. Namun juga tak lagi diizinkan untuk berlayar. Sementara itu, 7 orang yang berkorban untuk memperbaiki reaktor nuklir pada akhirnya tewas tak lama setelah dievakuasi.
Beberapa tahun setelahnya, 20 awak kapal juga meninggal akibat radiasi. By the way, selama 28 tahun, kisah mengenai K-19 tak boleh diungkap ke publik. Hingga pada akhirnya ketika pemerintahan Uni Soviet mulai runtuh, barulah kebenaran akan kisah ini boleh diceritakan. Please. Your crew. Setiap tahunnya, Kapten Vos dan seluruh awak kapal K-19 berkumpul untuk mengenang kematian 7 teknisi yang sudah berkorban untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sekalipun sudah berjuang sedemikian rupa, ke-7 orang tersebut tak boleh dimasukkan ke dalam daftar pahlawan karena kisah K-19 selama ini tak boleh diceritakan. These men sacrificed not for a medal, but because when the time came, it was their duty. Their comrades. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.